Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini masih berkaitan dengan surat As-Saffat ya. As-Saffat yaitu ayat yang berbunyi Inna hadza lahwal fauzul azim. Sesungguhnya ini, yang dimaksud dengan ini itu nanti dilihat dari penjelasan-penjelasan berikutnya, itu adalah suatu ajaran ya, suatu ajaran dari Allah yang diturunkan kepada para rasulnya, diwakili dengan ini gitu. Lahwal fauzul azim, benar-benar adalah sukses besar ya, sukses besar. Limithli hadza falyamalil amilun ya, limithli hadza falyamalil amilun. Bagi yang seperti ini gitu, bagi seperti ini maka para pelaku kehidupan hendaknya berbuat atau melakukan. Para pelaku hidup hendaknya berbuat. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Apakah itu adalah yang lebih baik diukur dari nuzulan? Nuzulan itu makanan yang mengandung kemakmuran ya. Am syajaratuz zakum, atau pohon zakum. Pohon zakum kan sudah sedikit banyak sudah dijelaskan kan. Inna sajarata zakum ta'amul asim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan pelaku kejahatan. Ta'amul asim. Kal muhli yagli fil butuni, seperti cairan tembaga yang mendidih ya, mendidih dalam perut. Kagolyil hamim, baru sudah ya. Nah, didihannya itu golakannya seperti golakan atau didihan air yang sangat panas. Jadi ada, kalau dilihat dari kalimat di ayat lain kan ada alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin, ya kan? Apakah Anda tidak melihat atau tidakkah Anda melihat dengan pandangan ilmiah bagaimana Allah memberi perumpamaan? Nah, badalnya itu yaitu kalimat yang thayyib, yang indah, yang baik, yang mulus. Itu kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Seperti apa pohon yang baik itu dijelaskan di kalimat berikutnya. Asluha ya, dasarnya, pangkalnya itu sabitun, tetap ya, konsisten. Wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Itu merupakan perumpamaan dari kalimat yang baik, seperti pohon itu gitu. Jadi kalimat itu ya kalimat suatu ajaran ya, teori, kalimat, kata-kata itu diumpamakan seperti pohon. Dan bukan sebatas itu saja, di ayat selanjutnya kan dikatakan tu'ti ukulaha kulahin. Pohon itu mendatangkan tu'ti ukulaha, panen, hasil buah-buahan. Kulahin, setiap waktu, setiap saat. Bi'idni robbiha, dengan seizin pemiliknya. Nah, selanjutnya ini kan
Bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Nah, ini ya. Yadribullahu al-amsala berarti itu sebuah perumpamaan. Nanti di ayat 26 ya. 26-nya itu pohon yang buruk. Pokoknya kan pohon yang baik ya. Ayat 26-nya itu pohon yang buruk. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti wa fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah sabbata yusabbitu ya. Artinya mengukuhkan, menetapkan atau mengukuhkan. Dari sabbata yusabbitu. Pola apa itu? Fa'ala yufa'ilu. Sabbata yusabbitu. Masdarnya tasbitan. Ada 4 kalau nggak salah ya masdarnya. Tisbatan, musabbatan, tasbitan. Artinya mengukuhkan. Sabbata yusabbitu tasbitan. Subjeknya Allah kan kelihatan di sini kan. Marfu. Allah mengukuhkan alladzina amanu sebagai objeknya di sini. Dengan apa mengukuhkannya? Yaitu dengan bil qauli sabiti. Allah mengukuhkan mereka yang beriman. Beriman itu berakduni bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan bima unzila ilaika. Sama dengan ila rasul ya. Berpandangan dan bersikap hidup. Jadi akdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan itu berpandangan, wa amalun bil arkan itu bersikap. Itu supaya simpel aja, biar nggak kepanjangan. Berpandangan dan bersikap hidup dengan jalan rasulnya dengan qaulu. Qaulu itu qala yaqulu kan, perkataan, omongan. Bentuk kata bendanya kan omongan, perkataan atau kata-kata. Sabiti. Sabiti itu pelaku ya. Dari sabata kemarin kan udah kan. Sabata ya sebutu. Artinya apa? Tetap stabil, konsisten ya kan stabil ya. Dengan perkataan yang tetap. Omongan yang tetap gitu. Allah mengukuhkan mereka yang berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah dengan ajaran Rasulnya dengan omongan yang tetap fil hayati dunya wal akhirah. Ini zarfun makan ya. Di dalam kehidupan dunia juga di akhirat. Ya. Kalau ini dihubungkan dengan inna sanulqi alaika qaulan saqilan. Berarti itu hasil dari memenuhi perintah qumil laila ila qalilan. Perintah kan itu? Qumil laila ila qalilan. Nisfahu sedikitnya berapa? Nisfahu awin kusminhu qalilan au zid alaihi. Perintah lagi. Warattilil Qur'ana tartilan. Ya kan? Jadi ada 2 perintah di situ. Baca Quran dengan teliti sama dengan studi mempelajari. Itu bangun malam. Kenapa bangun malam? Di ayat selanjutnya yang dijelaskan itu. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwa muqilan. Di malam hari itu lebih mantap lah gitu. Kenapa enggak di siang hari? Karena innalaka fin nahari sabahan tawilan. Sibuk. Siang sibuk, malam sejuk. Makanya buat belajar yang bagus malam gitu. Nah, hasil dari situ inna sanulqi alaika qaulan saqilan. Sesungguhnya kami akan menancapkan qaulan saqilan, omongan yang berat. Berat dalam arti qaulu sabit. Karena dia asluhanya
sabit. Wa far'uha-nya fil sama, ya kan? Tuti ukulaha kulahin biizni rabbiha. Itu hubungannya di sana. Antar surat tapi korelasinya kuat, ya. Hasil belajar faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalat. Setelah dipahami bahwa kesolat menjadi omongan yang kuat, yang tetap, yang berbobot. Nah, fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu. Jadi biasakan, kembali lagi diingatkan, mengomentari ayat harus dengan ayat yang lain. Harus dengan ayat juga. Jadi buru-buru ya kalau kita bukan ayat saja, kita ingin mengomentari apapun di kehidupan ini, buru-buru bawa ke ayat gitu. Jadi nggak kemana-mana pikirannya, itu maksudnya. Jangan asal komentar. Nah ini yang alladzina amanu. Kemudian kalimat selanjutnya wa yudillu wa yudillullahu zolimin, ya. Dola ya dolu dolalan, sesat, kesasar. Abdola yudillu idlalan, menyesatkan atau membikin kesasar, ya. Subjeknya Allah, objeknya az-zalimin. Allah membikin kesasar para pelaku zolim, ya, para pelaku zulumat, ya. Az-zalimina. Abdullah yudillu idlalan. Terakhir wayaf Allahu ma yasha. Ma yasha kan? Benar? Ma yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat. Berarti semua itu yang berbuat adalah Allah. Allah berbuat ma yasha, apa yang Dia kehendaki. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nanti perbuatan Allah ini yang Allah kehendaki kita lihat dari faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Maka barang siapa yang iman, imanlah dia. Yang kufur, yang berkehendak kufur, ya. Yang berkehendak iman, maka imanlah dia. Yang berkehendak kufur, maka kufurlah dia, gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ininya ya, apa namanya? SOP-nya. Semua tuh perbuatan Allah, gitu. Nah, perbuatan Allah ini, apa yang Allah kehendaki ini, itu dituang dalam SOP. SOP-nya itu tadi. Waman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Standar operating procedure, ya. Untuk manusianya. Jadi manusia dipersilahkan gitu loh. Dipersilahkan berkehendak iman, maka imanlah dia. Kenapa dipersilahkan? Karena dia bentuk perintah, ya. Waman syaa falyu'min, seperti yang di surat Shofat itu. Falyamalil amilun, ya kan? Yang sudah berbuat disuruh berbuat lagi, gitu. Itu perintah, tidak langsung. Artinya perintah kepada pihak ketiga. Makanya dipersilahkan, gitu. Jadi inilah timbul fitnah di mana-mana kan karena ayat itu. Kata orang ateis kan, Allah itu narsis, gitu loh. Dia sudah menciptakan neraka, surga, nyuruh iman juga, nyuruh kufur juga, dia juga yang masukin neraka, gitu. Dia juga yang masukin surga, gitu kan. Nah ini ya contoh dari nasibun minal kitab, ya.
memahaminya itu hanya sepotong dari Alkitab, menerimanya itu dari guru-gurunya itu sepotong dari Alkitab, ujung-ujungnya ngatain Allah narsis. Tapi itu tadi, kalau kita pahami faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, itu kehendak Allah itu diajarkan kepada manusia. Manusia melaksanakan kehendaknya. Kehendaknya ada dua. Makanya di surat apa itu? Wa hadaina. Wahadainahun najdaini, kami mempedomani dia manusia, an-najdaini, najdun jalan, najdani dua jalan. Jadi bentuk patah dan kasrohnya itu, kalau patah najdan, najdaini, najdina. Ini bentuk patah ya, karena sebagai objek. Kami mempedomani dia manusia dua jalan. Ayat ini berarti menunjukkan bahwa kami mempedomani, berarti ada pedoman ya kan. Pedoman itu berarti yang punya kami, atau sumbernya dari kami, dari Allah. Kami itu Allah. Kemarin ada yang nanya di inbox saya itu, bagaimana penjelasan ayatnya orang kufur ini terlihat lebih sukses dari orang-orang mukmin. Lebih sukses dari orang-orang mukmin. Ya kita lihat aja teknologi dalam segi ekonomi, teknologi pertahanan, keamanan dan sebagainya, itu dia lebih kuat daripada orang-orang yang beriman gitu. Jawabannya, pedoman Allah itu dia mempedomani kepada manusia dua jalan. Kalau lihat dari surat As-Saffat itu kan, Adzalika khairun nuzulan am sajaratuz zakum, ya kan? Itu satu. Yang kedua, ada yang menerimanya itu sebagian, dalam arti yang sebagian diimani, sebagian dikufuri. Itu ya. Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tagut. Berarti yang ngasih jibti dan tagut. Ngasih setengah, ngasih sebagian. Otomatis yang menerima itu sebagian. Poinnya adalah walaupun dia menerima sebagian, tetap sumbernya dari satu sumber kan? Dari sumber dari kami kalau di sini. Kalau di sana Allah. Satu sumber. Itu bisa nggak hasilnya menjadi nasibun minal mulki? Gitu. Bagian dari kekuasaan. Kekuasaan itu menyeluruh ya. Ipolexos buthankam. Jadi dari sumber ajaran yang satu, dari Allah kepada Rasul-Rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, diputar balik menjadi batil, disampaikan ke yang utu nasiban itu minal kitab. Yang mereka punya kekuasaan walaupun sebagian. Nah, mukmin, kita merasa mukmin yang melihat itu sukses, berarti ayat-ayatnya masih sedikit ya. Karena itu nasibun minal mulki. Ngerti nggak maksudnya? Bagian dari kekuasaan, bukan kekuasaan seperti yang wa ataina ala Ibrahimal kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan aziman. Bukan kekuasaan yang besar ya. Itu dari sudut pandang Allah. Kalau mukmin punya sudut pandang itu menganggap kesuksesan yang setengah gitu.
Tapi ada yang bertanya tadi, kok dia lebih sukses dari kita gitu. Berarti pandangan dan penilaian dia itu belum banyak ayat-ayatnya. Jadi melihat itu sebagai kesuksesan yang besar gitu. Kalau kita punya banyak ayat yang bisa untuk menilai, memandang dan menilai itu semua, pasti itu nilainya itu ya nasibun minal mulki. Karena diambilnya atau bersumbernya dari nasiban minal kitab, ya. Dari sebagian dari kitab. Jadi ajaran Allah diambil, dipakai ya sukses gitu. Tapi ya nasibun bagian. Lain dengan yang wataina ala Ibrahimal kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan aziman. Ya, para pendukung Ibrahim, Nabi Ibrahim ya, keluarga Ibrahim, kami datangkan kekuasaan yang azim, besar gitu. Karena dia penuh, bukan nasibun minal kitab gitu. Tapi dua-duanya dipedomani kan. Baik yang utuh nasiban minal kitab dipedomani enggak? Dari mana ngelihatnya? Kitab, nasibun minal kitab. Berarti kitab kan, walaupun nasibun dari kitab, tapi sebagian tetap dipedomani kan? Benar nggak? Itu makanya kami mempedomani dua jalan. Kalau faman syafal yu'min tadi, yang iman jalan yang hak, yang kufur jalan yang batil. Dua-duanya dipedomani. Dengan apa mempedomaninya? Kalau yang mukmin dengan ataina seperti halnya ataina hum mulkan aziman itu, yang ini yang nasibul minal kitab gitu. Yang kufur bagian dari kitab. Tapi sama-sama pedoman kan? Nangkap nggak maksudnya itu? Ini memahami ayat ini begitu. Dua-duanya dipedomani gitu. Iya. Iya. Jadi Allah tuh nggak turun dari langit zatnya nuntun orang, nggak begitu. Dia melalui jibti dan togut. Mempedomaninya melalui itu gitu. Ada pelaksana-pelaksananya gitu. Itu mempedomani namanya. Kan nasibun minal kitab. Dari kitab-kitab juga, satu kitab tapi ada yang setengah, ada yang utuh gitu. Makanya dikomentari lagi oleh Allah kan di surat Ad-Dar atau surat Al-Insan ya. Inna hadaina sabila husabila imma syakiron imma Inna khalaqnal insana min nutfatin di sini. Yang ayatnya. Ya, ayat ketiga berarti ya. Inna hadaina yang ketiga. Inna hadaina husabila imma syakiron Wa imma kafuran. Oh, imma kafuron. Sesungguhnya kami lagi, hadaina lagi di sini. Sama kayak di surat ini ya, wa hadainahu najdaini ini. Al-Balad ya. Apa tuh surat ke berapa itu? 90 ayat 10 ya. Adaina juga di surat Al-Insan juga adaina juga kan. Sesungguhnya kami mempedomaninya jalan, satu jalan di sini. Terhadap yang ini, terhadap yang kami pedomani satu jalan tadi, ada yang bersikap syukur, ada yang bersikap kufur. Gitu. Ini juga pelaku ini, kafuron. Berarti ada pelaku syukur, ada pelaku syukur, ada pelaku kufur, ya kan? Ada yang bersikap syukur, ada yang bersikap kufur. Nah, di sini kelihatan korelasinya sangat
jelas ya. Bahwa semua itu Allah yang berkehendak, semua itu Allah yang berbuat. Nah, perbuatan Allah itu Allah membuat SOP-nya. SOP-nya pun ada dalam ayat-ayat Al-Quran juga gitu. Yang kalau disampaikan dan pasti disampaikan, pasti nyampe ke manusia, manusia menyelaksanakan, nanti ada hasilnya. Ada yang syukur, ada yang kufur. Jadi manusia berusaha, manusia pula yang menentukan pilihan. Atas pilihan itulah Allah memastikan gitu. Manusia menentukan, berarti Allah memberikan kemampuan. Memberi kemampuan manusia sebagai makhluk alternatif yang diberi kemampuan untuk memilih, menentukan atau menentukan pilihan. Di atas masing-masing pilihan, di mana pilihan itu cuma dua, yaitu imma syakiron wa imma kafuron, disitulah Allah memberikan satu kepastian. Ya. Nah, ini sabilannya di sini, ngomong-ngomong masalah sabilan ini kan di ayat yang tadi ya. Alam taro ilal ladina utunasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa togut. Tidakkah Anda melihat mereka atau orang-orang yang diberi Alkitab? Mereka beriman atau berpandangan bersikap hidup menurut atau berdasarkan jibti dan togut. Wa yaquluna lilladzina kafaru, ya. Jadi selain dia beriman kepada jibti dan togut, mereka juga memprovokasi alladzina kafaru. Wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i, orang-orang ini gitu. Haula'i ahda minal ladzina amanu sabilan. Ya kan? Orang-orang ini maksudnya orang-orang jibti dan togut. Ini kan di kalimat sebelumnya kan alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa togut. Nah, dia beriman kepada jibti dan togut. Nah, selain beriman kepada itu, dia juga mengangkat-ngangkat jibti dan togut tadi dengan cara memprovokasi orang kafir. Ya. Wa yaquluna haza haula'i, orang-orang ini jibti dan togut, haula'i ahda, lebih berpedoman gitu ketimbang minal ladzina amanu, orang beriman. Dilihat dari sabila, diukur dari jalan kehidupan, karena ada kalimat tamyiz di situ ya, minal ladzina amanu sabilan, ya kan, tamyiz itu mumayas. Jadi diukur dari jalan keadilan. Ini ukurannya. Ada kaitannya juga kan, sabilan. Berarti utu nasiban minal kitab itu mempelajari juga sabilan gitu. Tapi sama-sama dipedomani, ya kan? Dapat pedoman sabilan juga. Gitu, jalan kehidupan ya. Atau sistem kehidupan ya. Kalau di kalimat lain tuh milah Ibrahim, milata Ibrahim. Kadang kan berbeda kata tetapi maksud sama. Kayak dinul Islam. Ada sabilun, subulun. Ada juga yang milah, milatun ya. Kalau di ayat apa itu? Walan tardo'an kal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Itu sebenarnya sama aja. Sabilan juga. Jalan kehidupan. Atau tatanan hidup gitu. Sampai sini bisa ditangkap gak? Masih ada yang bingung gak kira-kira? Dapat pedoman juga sama-sama, baik yang kufur lah, kita singkat aja kufur, yang mukmin dapat pedoman, dua-duanya dapat pedoman, dapat jalan juga. Tetapi yang satu setengah, yang satu utuh gitu. Sesuai kan dengan kehendak Allah,
Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi Allah menghendaki dua jalan. Wa hadainahu najdaini. Ini kehendak Allah kan. Bodohnya dipedomani gitu. Nah, atas pilihan masing-masing mereka berbuat, ujungnya apa? Adzalika khairun nuzulan am sajaratuz zakum, ujungnya ke azab ya. Seperti walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu, yang kazzabu itu yang memberikan kepada alladzina utu nasibin minal kitab, yang menerima bagian dari kitab, membikin bohong ya. Kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa yang mereka usahakan, tetap berbuat juga situ. Allah berbuat atas perbuatan mereka. Jadi mereka memilih kufur, ada akibat buruknya, yaitu azab. Semua Allah gitu. Jadi manusia ini hanya apa ya? Dipelaksana lah ya. Diberi kemampuan memilih, peralatannya apa? Peralatannya itu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a ya, pendengaran, wal absara wal afidah, penglihatan atau pandangan, dan hati sebagai alat penangkapnya. Itu alat peralatan itulah manusia mampu untuk memilih ya. Menerima dan memilih. Pilihannya pun dari Allah dua-duanya gitu. Jadi itulah posisi Allah sebagai Khalik, manusia sebagai makhluk. Ya. Jangan coba-coba menukar posisi atau mengambil alih posisi Allah sebagai Khalik. Tetap Allah itu Khalik, pencipta, pemasti, perancang dan pemasti ya. Saya rasa ini ya tambahan aja ini. Tambahan dari surat Ibrahim ayat 24 dan 25, ini 26, 27. Ini kan 27 ya. Yusabitu. Nah, ini 27 ya sampai sini ya. Ya kan? Ini dua lagi penjelasan. Kalau mau dilengkapin ya bisa juga nanti. Ini surat Al-Insan ya. Ayat 3 ya. Banyak ayat ya. Nanti kan itu namanya apa ya? Prinsip-prinsip lah ya. Prinsip-prinsip norma yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang semuanya itu yang dari awal saya bilang under control ya. Di bawah kendali Al-Fauzul Azim gitu. Sumbernya satu, haza tadi. Cuman karena ada kegiatan atau sikap kadzaba wa tawalla, hasilnya si Togut dan Jibti itu menyampaikanlah kepada utunasiban minal kitab, si pelakunya itu. Teori idealisme. Kalau Togut naturalis. Jibti sama Togut itu di atas dari itu tadi ya, apa nasibah minal kitab? Bukan di atas. Yang menyampaikan iya. nasibah minal kitab. Iya. Antara kai alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab. Orang yang diberi bagian dari kitab. Iya. Mereka mengimani Jibti dan Togut. Tuh. Berarti yang diterima itu dua teori ya. Kalau Jibti dan Togut itu pelaku, nama fungsi ya. Nama pelaku, artinya nama fungsi lah gitu. Jibti dan Togut. Ya. Jibti itu fungsi idealis dan Togut itu naturalis gitu, pelakunya. Sama dengan Al-Ladina Amanu. Al-Ladina Amanu ya. Nama pelaku juga ya. Ya. Nama Ya, nama fungsi ya. Fungsi gitu loh.
kayak predikat ya. Pelaku bukan orang, tapi melekat pada orang gitu. Tapi kita lihat orang yang kita selalu berasumsi orangnya ya. Kayak presiden tuh orang bukan? Presiden. Presiden itu sebenarnya ya fungsi kan. Cuma melekat pada orang gitu. Kalau tanya presiden itu orang bukan? Bukan, harusnya jawabannya itu. Harusnya. Cuma orang karena sudah terbiasa, sudah maknanya sudah simpel-simpel ya itu presiden tuh orang lah gitu. Kalau kita mau teliti benar-benar itu sebenarnya itu bukan orang. Kayak pemimpin tuh orang bukan? Sama aja kan? Pemimpin, guru orang bukan? Guru itu bukan. Cuma dia melekat pada orang gitu. Seperti orang beriman apa? Amanu. Iya, mukminun, kafirun. Itu nama-nama. Itu nama-nama ya bisa dikatakan nama. Ya, jabatan nanti lain lagi tuh. Jabatan dengan fungsi beda lagi nanti itu. Ya, kayak Rasul tuh orang bukan? Bukan dia itu. Fungsi. Lihat fungsinya di Quran itu melekat pada Muhammad bin Abdullah gitu. Ini agak ini juga memang sebenarnya. Dia kayak sunnah melekat pada Rasul. Sunnah itu kalau secara bahasa bisa kebiasaan, bisa ya contoh perbuatan lah gitu, atau ketetapan juga bisa. Banyak di kamus itu arti-artinya itu. Bisa kebiasaan sunnah Rasul, misalnya kebiasaan Rasul ya. Langsung dikomentari dengan wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua kebiasaan Rasul itu pasti berdasarkan wahyu gitu. Ada lagi nggak? Dia melekat pada Rasul. Nah, ketika Muhammad bin Abdullah wafat, fisiknya, jasadnya, sunnahnya masih ada nggak itu? Masih. Makanya biasakan kalau ngelihat itu jangan fisiknya ya. Ketika orang sholat nih di masjid berjamaah segala macem, kalau ngelihat fisiknya kan nggak kelihatan, artinya nggak tepat gitu. Tapi kalau lihat, oh itu sunnah Rasul itu. Sunnah itu ya taruhlah artinya kebiasaan gitu. Kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul dulu dilaksanakan lagi oleh orang-orang sekarang. Itu melekat pada orang-orang. Itulah sunnah. Kalau nggak mau ribet begini aja pemahamannya. Ya pelaksana sunnah Rasul gitu aja. Kadang-kadang nanti penting sendiri nanti kan. Gitu ya. Kira-kira saya rasa itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga bisa terus menyampaikan ayat-ayat ini secara objektif ilmiah. Artinya jangan buru-buru juga disetujui, juga jangan buru-buru juga ditolak ya. Tanggapi dulu, tanggapi terus ayat-ayat disampaikan. Nanti kalau sudah menguasai per ayat dari mulai bahasa sampai makna, nanti ada hubungannya semua gitu. Menjadi satu penjelasan yang metodis, sistematis, analitis dan objektif. Itulah nilai ilmu ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.